Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita berjalan dengan lancar. Saya minta ketua kelas, Jihan, silakan untuk memimpin doa. Terima kasih Jihan. Selanjutnya, Ibu ingin memastikan kehadiran kalian. Apakah ada teman kalian yang hari ini tidak masuk? Baik, hadir semua ya untuk hari ini. Ibu akan catat di daftar hadir dulu. Anak-anak, sebelum kita masuk ke materi hari ini, kalian tentu masih ingat pembelajaran kita sebelumnya mengenai pasar. Coba Ibu ingin bertanya, siapa yang masih ingat apa yang dimaksud dengan pasar? Benar sekali, pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari bahwa pasar tidak selalu berbentuk fisik seperti pasar tradisional. Ada berbagai jenis pasar ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang jenis pasar yang lebih khusus, yaitu pasar modal. Siapa di antara kalian yang pernah dengar kata investasi atau saham? Betul sekali, saat ini banyak istilah seperti investasi atau saham yang sering kita dengar di media sosial. Bahkan banyak anak muda seperti kalian yang mulai tertarik untuk belajar tentang cara bernabung atau berinvestasi. Nah, istilah investasi atau saham itu adanya di pasar modal. Lalu apa itu pasar modal? Secara singkat, pasar modal merupakan tempat orang membeli dan menjual saham serta investasi. Ibu ingin bertanya kembali, siapa di antara kalian yang ingin memiliki perusahaan besar seperti Facebook, Sido Muncul, atau Bank Mandiri? Wah, Ibu lihat hampir semuanya ingin ya. Nah, salah satu cara untuk mencapai impian tersebut adalah dengan berinvestasi di pasar modal. Melalui pasar modal, kalian bisa membeli saham di suatu perusahaan dan mendapatkan keuntungan saat kondisi perusahaan tersebut untung dalam bentuk dividen. Untuk membangun semangat kalian dalam mempelajari pembelajaran hari ini, Ibu akan menunjukkan sebuah video yang berjudul Generasi Muda Mulai Dominasi Pasar Indonesia. Mari kita tonton video ini ya. Silahkan perhatikan layar di depan. Oke, dari video tadi menunjukkan bahwa yang menguasai investasi di pasar modal adalah sebagian besar investor muda. Nah, semoga setelah menonton video tadi, kalian menjadi lebih termotivasi untuk mengikuti pembelajaran hari ini mengenai pasar modal. Sekarang mari kita lihat tujuan pembelajaran. Yang pertama, mendeskripsikan pengertian pasar modal dalam perekonomian. Kedua, menganalisis peran pasar modal dalam perekonomian melalui studi kasus. Dan yang ketiga, membandingkan karakteristik berbagai macam pasar modal dalam perekonomian. Dengan tujuan ini, Ibu harap kalian bisa lebih memahami apa itu pasar modal, peran-perannya, dan bisa membandingkan macam-macam pasar modal. Coba kalian perhatikan ke depan. Apa yang dimaksud dengan pasar modal? Pasar modal merupakan tempat bertemunya pihak yang membutuhkan modal atau emiten dengan pihak yang memiliki dana lebih atau investor melalui perdagangan efek seperti saham, obligasi, reksadana, dan instrumen keuangan lainnya. Nah, di gambar tersebut ada cara kerja dari pasar modal. Siapa yang ingin mendeskripsikan pengertian pasar modal berdasarkan gambar tersebut? Benar, bagus sekali ya jawaban dari teman-teman kalian. Selanjutnya, peran pasar modal.
pasar modal memiliki peran yang pertama sebagai sumber pembiayaan. Misalnya, ketika perusahaan ingin mengembangkan usahanya tanpa harus bergantung pada pinjaman bank, perusahaan bisa menjual saham atau obligasi untuk mendapatkan dana. Yang kedua, wahana investasi. Nah, pasar modal juga menyediakan peluang bagi kita untuk berinvestasi. Yang ketiga, indikator perekonomian. Kinerja pasar modal dapat mencerminkan prospek pertumbuhan ekonomi dan tingkat kepercayaan investor terhadap perekonomian suatu negara. Yang keempat, pemerataan pendapatan. Pasar modal memberikan akses kepada masyarakat dari berbagai kalangan untuk berinvestasi sehingga membantu pemerataan pendapatan. Dan kelima, penciptaan kesempatan kerja. Peningkatan aktivitas di pasar modal seperti adanya IPO atau Initial Public Offering atau penawaran saham baru dapat merangsang pertumbuhan perusahaan dan membuka kesempatan kerja bagi masyarakat. Yang keenam, peningkatan kapasitas produksi. Perusahaan juga dapat menggunakan dana dari pasar modal untuk meningkatkan kapasitas produksinya. Selanjutnya, macam-macam pasar modal. Ada dua pasar modal. Yang pertama itu pasar perdana. Nah, pasar perdana ini adalah pasar tempat pertama kali saham atau obligasi dijual ke publik. Ini terjadi saat sebuah perusahaan melakukan initial public offering, yaitu penawaran saham perdana ke publik. Dalam pasar perdana, perusahaan yang baru terdaftar di bursa saham menjual sahamnya kepada investor pertama kali. Misalnya, ada perusahaan A nih, baru menjual pertama kali sahamnya ke publik. Nah, investor yang membeli saham di perusahaan A saat IPO adalah bagian dari pasar perdana. Lalu yang kedua, pasar sekunder. Perdagangan efek antara investor tanpa melibatkan perusahaan penerbit efek. Nah, contohnya itu, jika tadi perusahaan A telah menjual saham kepada investor pembeli yang pertama. Nah, lalu investor pembeli pertama tersebut menjual kembali sahamnya di pasar sekunder seperti di bursa saham, atau kalau di Indonesia itu ada Bursa Efek Indonesia. Jadi saham yang sudah ada diperdagangkan kembali. Nah, secara singkatnya, pasar perdana penjualan saham pertama kali ke publik oleh perusahaan, sedangkan pasar sekunder tempat jual beli saham yang sudah ada antar investor. Selanjutnya ada studi kasus. Nah, di sini Ibu akan memberi kalian studi kasus tentang peran pasar modal dalam pembiayaan perusahaan dan investasi masyarakat. Nah, bisa dilihat ada latar belakang dari kasus ini. PT Perusahaan Goto, Gojek Tokopedia Tbk, yang bergerak di bidang teknologi dan layanan digital ingin memperluas bisnisnya dengan mengembangkan produk dan layanan baru yang lebih inovatif. Namun, untuk melakukannya, perusahaan membutuhkan dana yang lebih besar, lebih dari apa yang didapatkan dengan pinjaman bank. Oleh karena itu, perusahaan memutuskan untuk melakukan initial public offering atau IPO dan menjual sahamnya ke publik di Bursa Efek Indonesia. Di sisi lain, masyarakat yang memiliki dana lebih ingin berinvestasi di pasar modal untuk memperoleh keuntungan. Masyarakat ingin tahu lebih banyak tentang keuntungan dan risiko yang terkait dengan investasi di pasar modal, serta bagaimana peran pasar modal dalam memberikan kesempatan investasi yang menguntungkan. Nah, dari studi kasus tersebut terdapat beberapa permasalahan yang harus kalian selesaikan. Yang pertama, bagaimana pasar modal dapat menjadi alternatif pembiayaan bagi perusahaan Goto untuk memperluas usahanya tanpa tergantung pada pinjaman bank. Yang kedua, apa saja manfaat yang bisa diperoleh investor jika mereka membeli saham perusahaan Goto di pasar modal. Dan yang ketiga, bagaimana karakteristik pasar perdana dan pasar sekunder dalam konteks kasus ini dan apa perbedaan penting antara keduanya. Yang keempat, apa saja peran pasar modal dalam perekonomian Indonesia yang terkait dengan kasus ini, seperti pemerataan pendapatan dan penciptaan kesempatan kerja.
Untuk menganalisis permasalahan tersebut, kalian akan Ibu bagi ke dalam beberapa kelompok. Silakan kalian membentuk kelompok dengan berhitung mulai 1 sampai 5 dari sisi kiri ke sisi kanan. Ayo mulai dari sisi kiri. Baik, semuanya sudah punya nomor kelompoknya masing-masing ya. Silakan untuk duduk bersama sesuai nomor kelompok tadi dan siapkan alat tulis kalian. Sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD untuk pertemuan pertama pada materi pasar modal ini. LKPD ini menjadi acuan ya kalian dalam menyelesaikan studi kasus tadi. Ini Ibu akan bagikan ya. Semua kelompok sudah dapat LKPD-nya masing-masing? Nah, coba kalian perhatikan bagian petunjuk kerja di LKPD. Yang pertama, LKPD ini digunakan untuk diskusi kelompok. Setiap anggota kelompok diharapkan berpartisipasi aktif. Yang kedua, bacalah dengan seksama studi kasus yang telah diberikan. Tuliskan jawaban secara jelas berdasarkan hasil diskusi dan informasi yang tersedia. 4. Gunakan buku teks, internet, atau sumber belajar lainnya untuk mendukung analisis kalian. Dan yang kelima, presentasikan hasil diskusi kelompok sesuai arahan guru. Waktu kalian diskusi sebanyak 30 menit, silakan mulai kerjakan dan jika ada yang ingin ditanyakan, silakan sampaikan kepada Ibu. Baik anak-anak, bagaimana? Sudah selesai? Sekarang kita akan mulai forum diskusi kelas. Setiap kelompok akan menyajikan hasil diskusi satu persatu ke depan kelas dan kelompok lain dapat memberikan tanggapan atau pertanyaan terkait dengan hasil yang telah dipaparkan oleh kelompok lain. Forum diskusi ini menjadi kesempatan bagi kalian untuk saling berdiskusi dan memvalidasi informasi yang telah kalian peroleh. Silakan kelompok pertama untuk memulai. Baik, terima kasih kelompok 1. Kelompok lain, adakah tanggapan atau pertanyaan dari jawaban kelompok 1? Baik, tanggapan yang bagus ya dari kelompok 3. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pasar modal bukan hanya tempat mencari dana, tapi juga meningkatkan kepercayaan pasar terhadap perusahaan. Baik, diskusi dan presentasi hari ini telah selesai. Dari diskusi tadi, Ibu melihat bahwa kalian mampu menjawab pertanyaan berdasarkan studi kasus dengan baik, memberikan argumentasi dan saling menanggapi satu sama lain. Terima kasih kepada seluruh kelompok. Sekarang kita beri tepuk tangan untuk semuanya. Anak-anak, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, Ibu sudah menyiapkan sebuah kuis online sebagai bentuk eksplorasi lebih lanjut tentang materi pasar modal hari ini. Silakan kalian buka Google Classroom dan Ibu telah memberikan link Gform. Silakan kalian kerjakan secara mandiri. Ibu beri waktu sebanyak 10 menit. Sekarang mari kita lakukan refleksi bersama. Ibu ingin mendengar beberapa dari kalian apa pemahaman penting yang kalian dapatkan dari diskusi pembelajaran hari ini. Bagus, kalian sudah menangkap poin-poin pentingnya. Apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai materi hari ini? Baik, jika tidak ada, hari ini kalian sudah menunjukkan kemampuan berpikir kritis, bekerja sama, dan menyampaikan pendapat dengan baik. Ini merupakan bagian dari proses pemecahan masalah yang sangat penting dalam kehidupan nyata. Sebagai penguatan, kita bisa simpulkan bahwa pasar modal memiliki peran strategis tidak hanya bagi perusahaan, tapi juga bagi masyarakat luas dan perekonomian negara. Pemahaman ini penting sebagai bekal kalian di masa depan, baik sebagai pelaku ekonomi, investor, maupun warga negara yang melek akan finansial. Baik, terima kasih atas partisipasi dan kerja keras kalian hari ini. Kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya dengan pembahasan pasar modal yang lebih mendalam.
Sampai di sini pembelajaran untuk hari ini. Terima kasih kepada anak-anak ibu tercinta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.